Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 09 akan mempresentasikan hasil laporan dan hasil codingan yang telah kami kerjakan. Di mana di sini kami mendapatkan case study keempat. Dalam penyelesaian di permasalahan di case study keempat ini, kami melakukan clustering profiling pencemaran udara agar nanti kami mengetahui cluster mana saja yang ada pada wilayah tersebut dan memasukkannya ke dalam kategori yang tidak sehat. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama hierarchical clustering dan yang kedua K-means clustering. Oke, kita akan langsung masuk saja ke codingan hierarchical clustering. Di mana yang pertama, di sini kami menggunakan library pandas dan escalan. Fungsi dari pandas sendiri yaitu menangani data frame, sedangkan escalan itu memfilter fitur. Untuk codingan berikutnya, fungsinya yaitu untuk mengupload file ataupun dataset yang mau kami kerjakan. Untuk codingan berikutnya, di sini kami mau menghasilkan data frame yang sudah terlihat pada layar. Oke, next. Untuk codingan berikutnya di sini fungsinya untuk mencari data yang fungsinya untuk perhitungan ilmiah, sedangkan matplotlib itu fungsinya untuk visualisasi data. Untuk hasil dedogram single link edge sendiri sudah tertera pada layar. Oke, next. Untuk berikutnya di sini kami mau membuat dedogram complete link edge. Perbedaannya pada codingan sebelumnya yaitu pada atributnya. Untuk hasilnya bisa tertera pada layar. Oke, next. Di sini kami mau menghasilkan dedogram average link edge. Perbedaannya seperti tadi, yaitu terdapat di atributnya. Untuk hasilnya sendiri tertera pada layar. Oke, next. Berikutnya merupakan dedogram buat link edge, di mana perbedaannya terdapat pada std atributnya. Untuk hasilnya sendiri terdapat pada layar. Oke, next. Untuk codingan berikutnya, di sini kami menggunakan library escalan, fungsinya itu memfilter fitur, di mana di sini kami mengclusterkan link edge single, untuk hasilnya tertera pada layar. Oke, untuk codingan berikutnya sama seperti sebelumnya, yang perbedaannya terdapat pada atributnya, di sini atribut complete link edge. Hasilnya bisa dilihat pada layar. Untuk codingan berikutnya, ini menggunakan link edge average, dan untuk hasilnya tertera pada layar. Dan untuk codingan berikutnya di sini menggunakan link edge ward, dan hasilnya tertera pada layar. Oke, mungkin sekian penjelasan codingan hierarkikal. Untuk penjelasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu codingan tentang K-means, di mana di sini kami menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Sklearn. Selanjutnya yaitu di sini yaitu mengupload dataset yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu di sini yaitu menampilkan isi atau hasil dari dataset yang telah diupload pada sebelumnya. Ada 30 data. Oke, selanjutnya di sini df.plot.box, di mana di sini menampilkan data yang telah dipanggil dengan berupa plot atau grafik, di mana di sini terdapat 5 grafik atau plot yang tertera pada layar. Oke, yang selanjutnya, codingan selanjutnya itu di mana di sini praproses data, yaitu untuk mencari dan menampilkan data dengan menggunakan metode elbow. Dan hasil dari data tersebut bisa dilihat pada layar, di mana grafik Y yaitu di story dan X yaitu K-means. Dengan tujuan codingan ini yaitu mencari nilai yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami melakukan install Yellowbrick untuk menampilkan data Silhouette Visualizer menggunakan beberapa model, namun menggunakan random state yang sama, yaitu 42. Untuk yang pertama, kami menggunakan 3 model seperti pada layar. Next, kami menggunakan model cluster 4. Next. Dan selanjutnya kami menggunakan N-cluster 5. Dan yang terakhir kami menggunakan
N-cluster berupa sejumlah 6. Selanjutnya, yang terakhir yaitu N-cluster dengan model 14. Selanjutnya kami mencari nilai inersia dan nilai sentroid. Nilai sentroid sendiri didapatkan dari rata-rata semua dalam klaster dan didapatkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya, kami melakukan prediksi terhadap data untuk mengetahui data akhir klaster dan didapatkan hasil prediksi sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah kami melakukan visualis the model data untuk 2 dimensi dengan menggunakan scalar pipeline dan menggunakan 3 klaster amatan. Dan didapatkan hasil yang optimal sebagai berikut. Setelah menyelesaikan langkah coding, kami menyelesaikan laporan tugas besar dan didapatkan kesimpulan dan saran yang telah kami buat. Setelah melakukan 2 metode, kami mendapatkan hasil nilai inersia dan sentroid pada K-means dan mendapatkan hasil hierarchical clustering pada tiap partikel pencemaran udara. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.